Fly me to the moon and let me play among the stars. Nah, Oligosaccharides jagung itulah yang sering disalahkan orang kalau makan jagung rebus. Terus kalau mikroba yang baik dalam usus besar kita itu tumbuh dengan baik, maka itu bisa mengoptimalkan kesehatan. Di ASI itu ada, dan itu jumlahnya. Makan jagung rebus itu juga bisa menjadi gaya hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kalau baik-baik dan sehat saja. Ini lagi jalan-jalan, dan di belakang saya itu ada kebun jagung. Jadi ingat sesuatu deh kalau lihat kebun jagung ini, ya kan? Ini ada jagung. Jagung adalah sumber karbohidrat ya, untuk di negara-negara maju tertentu. Jagung ini sebenarnya banyak dijadiin pakan ternak ya, kita juga gitu, pakan ternak kan sebenarnya kebutuhan utamanya, tapi dia bisa menjadi makanan manusia ya. Tuh ya, ada suka jagung kan, dan juga maizenanya kan. Tetapi di jagung ini ada kandungan yang menarik yang bersifat berfungsi sebagai serat ya. Jadi jagung ini tanaman jagung, yang belum pernah lihat jagung ya, ini jagungnya ya. Jadi itu tanaman jagung, komponen utamanya, karbohidrat utamanya tentunya adalah padi ya, padi. Tetapi dia mempunyai kandungan karbohidrat. Padi itu polimer ya, polisakarida. Itu panjang rantainya ya, rantainya panjang. Nah, ada yang pendek yang namanya oligosakarida. Nah, oligosakarida pada jagung itulah yang sering disalahkan orang kalau makan jagung rebus terus udah kentut ya, flatulen. Itu sebenarnya karena dia tidak dicerna, tetapi dia difermentasi menghasilkan gas. Kalau gasnya banyak kan jadi kembung. Sebenarnya ini adalah masuk kategori serat pangan yang bagus ya. Selain di jagung, kita juga temukan pada kacang-kacangan, kedelai misalnya ya. Oligosakarida itu karbohidrat yang mengandung mengandung lebih dari 3 sampai sekitar 10 lah gitu ya. 3 sampai 10 gula-gula penyusunnya. Jadi rantainya. Jadi padi karbohidrat itu disusun oleh monomer namanya. Jadi gula satu itu glukosa misalnya, itu satu. Kalau dia di deret-deret panjang itu namanya polisakarida. Tapi kalau deretannya cuma 3 ke atas, 3 mungkin sampai 10 itu bisa kita sebut oligosakarida, dan itu adalah serat pangan yang baik. Nah, secara komersial itu ada yang sudah dijual oligosakarida yang terkenal, namanya FOS ya. Kalau kita lihat makan bayi ada yang menambahkan itu namanya frukto oligosakarida. Itu sebenarnya hasil potongan, jadi rantai panjangnya namanya inulin ya. Kemudian dipotong-potong menjadi ya itu yang rantainya mungkin 5. Jadi itu namanya 5 di atas 3 lah, 3 subuhan itu namanya oligosakarida mungkin juga ya, seperti. Dan itu sangat bagus ya untuk menunjang pertumbuhan mikroba usus ya. Mikroba usus itu, khususnya mikroba yang baik, itu bisa kalau mikroba yang baik dalam usus besar kita itu tumbuh dengan baik, maka itu bisa mengoptimalkan kesehatan kita ya gitu. Jadi dengan adanya serat pangan yang baik itu, mikroba baik itu akan tumbuh dan kita menjadi sehat ya. Ada namanya gut lung axis, ini hipotesis ya. Kemarin waktu COVID ada hubungan antara usus besar dengan paru-paru katanya ya. Itu hipotesis itu karena ternyata butirat yang dihasilkan oleh mikroba ya, mikroba yang memfermentasi ya serat itu ya dalam bentuk butirat itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun gitu. Apalagi nah di ini Wistachiosa raffinosa
Stachybosa verbacosa. Nah, ini yang ada pada jagung, kemudian ada di mantang, kemudian ada di kacang-kacangan. Nah, itu serat pangan yang baik. Di negara maju seperti Jepang itu dikembangkan untuk bisa menjadi apa? Ya, makanan fungsional, makanan kesehatan, karena itu diekstrak. Ya, makanan yang kayak itu akan digunakan sebagai sumber serat pangan. Ya, gitu. Sebenarnya ada lagi oligosakarida yang penting yang orang banyak tidak sadari. Mungkin beberapa orang masih belum tahu, itu di ASI. Namanya human oligosaccharide, ya. Jadi sakarida manusia di ASI itu ada. Dan itu jumlahnya itu porsi yang besar. Setelah lemak, oligosakarida baru protein. Jadi dia menjadi komponen ASI yang penting, ya, jangan main-main. Dan sebenarnya tidak semua ternyata menghasilkan susu itu ada oligosakaridanya. Jadi dengan begitu kita sebenarnya tahu ya, ternyata serat itu sejak bayi itu sudah diperlukan gitu. Dan serat pada bayi itu adalah oligosakarida. Karena jagung mengandung oligosakarida, maka serat yang ada di jagung tentunya di samping serat yang lain ya, fatty resistant atau selulosa dan lain-lain, itu ya menjadi sumber serat yang penting gitu. Jadi apa yang terjadi kalau orang mengkonsumsi oligosakarida, dia itu dimakan masuk dalam mulut, kerongkongan, di usus lambung, di usus halus itu tidak dicerna. Dia akan sampai di usus besar. Di usus besar itu nanti jadi substrat, jadi makannya bakteri usus besar. Ya, dengan tingginya oligosakarida, bakteri positif ya. Kalau bakteri negatif itu misalnya bakteri berat. Apa yang penyebab diare segala macam itu bakteri negatif. Bakteri positif tumbuh dengan baik karena substratnya makanannya oligosakarida, maka mikroba itu bisa menghasilkan asam lemak rantai pendek. Misalnya tadi butirat. Butirat ini nanti akan menguatkan sistem imun. Ya, jadi menguatkan sistem imun. Ya, asam lemak pendek juga bisa mencegah pembentukan lemak di hati. Jadi manfaatnya banyak. Jadi jangan ragu untuk makan jagung walaupun harus kembung kentut ya. Itu. Dan juga yang penting sebenarnya adalah kita memvariasikan. Jadi kita harus menjadikan jagung salah satu sumber serat. Karena kalau kita, ya seperti sampaikan di yang lain, kalau kita mengandalkan buah dan sayur itu jenis seratnya bukan fermentable ya, kurang bagus ya. Karena yang bagus itu harusnya dia mudah difermentasi, menunjang pertumbuhan mikroba usus besar, kemudian menghasilkan asam lemak pendek yang tinggi. Nah, kalau dari sel dinding tanaman yang ada pada sayur dan buah itu lebih bersifat sebagai laksatif. Jadi kalau orang bilang, oh makan serat biar mudah itu namanya fungsi laktatif. Kalau saya seringnya menyebutnya fungsi konvensional dari serat. Fungsi yang kekinian yaitu tadi melalui namanya modulasi ya, modulasi mikroba usus besar. Samping mikroba positifnya tumbuh, juga dihasilkan yaitu tadi metabolitnya ya, metabolitnya berupa asam lemak rantai pendek. Ya, itu kira-kira mumpung di jalan. Jadi sekali lagi jagung ya, jagung rebus yang menyebabkan kita sering buang angin itu sebenarnya disebabkan oleh serat yang disebut oligosakarida ya. Jadi dari Stachybosa, raffinosa dan juga verbacosa ya. Dan karena dia merupakan serat pangan yang baik, maka makan jagung rebus itu juga bisa menjadi gaya hidup yang baik ya, sebagai sebagai cara untuk meningkatkan asupan serat pangan yang baik. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau bagus, kalau menurut Anda bermanfaat, di-share. Dan jangan lupa subscribe ya, dan
Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar. Nanti insya Allah saya jawab dalam bentuk jawaban langsung, atau mungkin juga saya buatkan jawabannya melalui video. Saya kira itu ya. Terima kasih saudaraku umat manusia seluruh dunia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.